Wanita muda yang cantik itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya tentang asal-usul Lin Nan. Matanya yang indah terus-menerus menjelajahi tubuh Lin Nan, seolah-olah dia ingin melihat Lin Nan. Bibir merah cerahnya melengkung membentuk lengkungan yang menawan. Lin Nan secara alami merasakan tatapan wanita muda yang cantik itu. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Aku hanya bisa mendesah dalam hatiku, apakah pesonaku memang sehebat ini? Apa yang membuat wanita muda cantik ini begitu penasaran? Berjalan, Lin Nan berkata dengan tenang, bagaikan dewa ibel kuno, memimpin kerumunan. Chen Laozi dan rekan-rekannya mengikuti Lin Nan dengan kaget, ekspresi kekaguman mereka tak terlukiskan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Zhang Xiaotian melihat ke arah murid-murid yang datang tergesa-gesa dari luar, dan pikiran buruk dalam benaknya tiba-tiba berkembang. Apakah sesuatu yang sangat besar terjadi? Chen Laozi dan anak buahnya sedang datang ke sini bersama anak buah mereka. Sebagian besar binatang roh sudah mati atau terluka. Mereka akan segera tiba di sini. Sekelompok orang tak berguna, beraninya kalian datang ke rumahku. Kalian benar-benar cari mati. Aku akan mengabulkan permintaan mereka hari ini. Wang Qingchuan adalah orang yang paling mudah tersinggung. Dia membanting meja dan langsung melompat dari tempat duduknya. Ada aura jahat muncul di matanya dan kemarahan di matanya berkobar bagai api. Apakah mereka terburu-buru untuk bereinkarnasi? Kita tidak mencari mereka, tetapi mereka malah datang ke sini. Itu bagus, itu menghemat banyak tenaga kita, saudara-saudara. Zhao Beili pun bicara dengan nada dingin, sambil mencibir pelan, hatinya penuh cibiran dan penghinaan. Apa yang kalian berdua tahu? Beranikah mereka datang ke sini hanya dengan Chen Laozi dan wanita itu? Orang baru itulah yang mendukung mereka. Zhang Xiaotian juga dipenuhi amarah. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia mendengus dingin. Beranikah kau datang ke pintu rumahku? Aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali lagi. Niat membasmi di mata Zhang Xiaotian sangat dingin dan membawa aura jahat. Ayo, Zhao Beili, Wang Qingchuan, kirim seseorang untuk melihat mengapa pelindung surgawi belum datang. Basmi pelindung bumi dan aku akan melihat bagaimana kalian bisa melarikan diri. Zhang Xiaotian segera keluar bersama Zhao Beili dan Wang Qingchuan. Selama mereka bisa menahan Lin Nan dan yang lainnya dan menunggu pelindung surgawi tiba, orang-orang di distrik 4 hanya akan berakhir mati. Lin Nan dan yang lainnya telah tiba di distrik kelima. Mereka tidak menyangka bahwa di distrik kelima terdapat gerbang batu biru yang sangat megah dan menakjubkan. Lin Nan tersenyum dingin saat melihat ini. Sungguh gaya yang hebat. Suara mendesing. Sosoknya tiba-tiba bangkit, dan Ding Hai Shenzhen di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya tak berujung. Aura mengerikan terus meningkat, membuat hati orang-orang mulai bergetar. Ini hanyalah sedikit petunjuk niat membasmi di Ding Hai Shenzhen. Ledakan, dan saat berikutnya, Lin Nan mengambil tindakan. Ding Hai Shenzhen menembus kehampaan, seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit itu menghancurkan gerbang batu biru yang megah itu dengan ganas. Ledakan, gerbang batu biru raksasa yang dibangun dengan susah payah oleh Zhang Xiaotian langsung berubah menjadi serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya, kemudian hancur menjadi bubuk oleh niat membasmi tak terhingga dari Ding Hai Shenzhen, lalu lenyap antara langit dan bumi. Dasar anak sombong, hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, kemudian 20 atau 30 sosok melesat keluar dari sana. Zhang Xiaotian, seperti Lin Nan, berdiri di depan semua orang dan merupakan pemimpin distrik kelima. Zhao Beili, Wang Qingchuan dan yang lainnya semua memiliki kemarahan di mata mereka ketika mereka melihat Lin Nan dan yang lainnya. Mereka sangat marah pada Lin Nan dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Zhang Xiaotian menatap Lin Nan dengan muram, bagaikan ular berbisa, membuat jantung orang berdebar-debar. Aku tidak menyangka kau berani datang ke rumahku. Kau benar-benar mencari kematian. Lin Nan tersenyum lembut, masih terlihat tenang dan kalem. Kenapa kamu masih marah? Kamu diusir seperti guk-guk liar terakhir kali, beraninya kamu mengatakan itu. Lin Nan menatap Zhang Xiaotian dengan pandangan jijik. Chen Laozi dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Lin Nan tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki lidah yang tajam. Jika bos kita tidak menunjukkan belas kasihan terakhir kali, seseorang pasti berbohong di distrik keempat kita. Dia masih berbicara tanpa malu di sini. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dengan adanya Lin Nan, bagaimana orang-orang di distrik 4 bisa menganggap serius Zhang Xiaotian? Sikap meremehkan itu membuat Zhang Xiaotian sangat marah hingga giginya gatal. Namun sekarang Zhang Xiaotian tidak bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia mulai bertarung, dia tidak akan sebanding dengan Lin Nan.
Bahkan penjaga bumi pun dibasmi oleh Lin Nan, jika dia maju sekarang maka dia akan mencari kematian. Jadi, Zhang Xiaotian sedang menunggu. Dia sedang menunggu seorang pria kuat yang menurutnya dapat dengan mudah membasmi Lin Nan. Haha, lihatlah tampang pengecutmu. Kau bahkan tidak berani melakukan apapun bahkan setelah pintunya rusak. Apa kau sedang menunggu seseorang? Beraninya kau berdiri di sini, dasar pecundang. Kecerdasan Lin Nan jauh lebih unggul daripada orang biasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Zhang Xiaotian. Itu hampir tergambar di wajahnya. Jangan repot-repot memikirkannya. Bahkan jika kamu telah menunggu orang itu, hari ini adalah hari kematianmu. Sejujurnya, aku tidak begitu menyukai batu dewa luar angkasa di area kelima. Perkataan dingin Lin Nan membuat seluruh pikiran Zhang Xiaotian tenggelam ke dasar. Apakah anak ini benar-benar sombong sehingga dia bisa mengalahkan pelindung surgawi? Mustahil. Pelindung surgawi tidak sebanding dengan pria parubaya berdarah dingin yang dibasmi oleh Lin Nan, yaitu pelindung bumi. Seberapa kuatkah sang pelindung surgawi? Meskipun pelindung bumi juga seorang yang kuat, di mata pelindung langit, ia hanyalah seekor semut yang dapat dibasmi dengan menjentikkan jari. Perkataan Lin Nan begitu mendominasi, penuh dengan kesombongan dan rasa percaya diri yang kuat. Hal ini membuat Zhang Xiaotian yang selama ini merupakan orang kuat, mencibir dalam hatinya, dan amarah dalam hatinya pun tiba-tiba membuncah. Baiklah, kalau begitu mari kita coba lihat apa yang mampu kamu lakukan. Lin Nan juga menatap Zhang Xiaotian dengan heran ketika dia mengatakan ini, dan kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, agak tidak bisa berkata apa-apa. Hanya kamu tidak punya kualifikasi untuk mengatakan itu. Saudara-saudara, saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Jangan menunjukkan belas kasihan, biarkan orang-orang ini tahu betapa kuatnya kita. Kapan Chen Laozi pernah merasa begitu bangga? Sekarang dengan dukungan kuat dari Lin Nan, dia menjadi sangat percaya diri. Zhang Xiaotian, aku sudah lama ingin membasmimu. Mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Yuan Tang juga pergi menemui Zhao Beili. Dalam konfrontasi terakhir, kekuatannya juga sangat mengesankan. Meskipun dia tidak sebaik Chen Laozi, dia bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan Zhao Beili dengan mudah. Sekarang dia dibimbing oleh kegembiraan. Ledakan. Yuan Tang secara intuitif merasakan bahwa energi sejati di tubuhnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap serangannya membawa kekuatan yang mengguncang bumi, membuat Zhao Beili diam-diam mengerang kesakitan, tetapi dia harus melawan dengan sekuat tenaga. Bukannya aku belum pernah bertarung dengan Yuan Tang sebelumnya, tetapi tidak pernah ada serangan sebesar ini. Obat apa yang diminumnya sehingga membuatnya begitu ganas hari ini? Zhao Beili menggertakkan giginya dan bertahan. Jika dia pingsan, itu akan sangat mengerikan. Dalam kasus ini, seluruh distrik kelima akan tamat. Wanita muda yang cantik itu menatap Wang Qingchuan dengan senyum menawan, sementara mata Wang Qingchuan tampak sedikit bingung, dengan niat jahat yang kuat. Wang Qingchuan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya kuat-kuat, bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi padanya? Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Mengapa hasrat dalam hatiku begitu kuat? Wah, wanita itu sangat menarik. Wang Qingchuan sangat penasaran, tetapi pada saat yang menegangkan ini, tidak ada waktu bagi Wang Qingchuan untuk teralihkan. Dia mengangkat kepalanya yang malang dan menatap wanita muda cantik di depannya. Wajah rupawan itu seakan memanggilku, membuat hatiku terasa panas. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Wang Qingchuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras dalam hatinya, seakan-akan ada api tak dikenal yang terus-menerus membakarnya. Ketika Wang Qingchuan mendongak, dia melihat ada makhluk roh aneh di sepasang mata wanita muda cantik itu, sebening air musim gugur. Saat dia melihat binatang roh aneh itu, api di tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebabkan energi sejatinya terhenti. Memikirkan hal ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata Wang Qingchuan. Dia tampaknya ingin melepaskan diri dari kendali wanita muda yang cantik itu, tetapi tubuhnya tidak lagi mematuhi panggilannya. Dia berjalan menuju tubuh wanita muda yang cantik jelita itu dengan bingung. Apa yang kau sembunyikan, Qingchuan? Kenapa kau tidak datang ke sini? Mata wanita muda yang cantik itu tiba-tiba berubah, dan matanya penuh dengan air musim gugur. Aroma yang mempesona sangat kuat. Baru pada saat inilah wanita muda cantik yang namanya Lin Nan tidak tahu benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Lin Nan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wang Qingchuan. Bukan hanya Lin Nan, bahkan Zhang Xiaotian, Chen Laozi dan yang lainnya pun terkejut. Zhang Xiaotian mengira Wang Qingchuan tidak dapat berjalan karena dia melihat wanita muda yang cantik itu, jadi dia langsung berteriak padanya. Qingchuan, jika kamu tidak bertindak sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu menang kali ini, aku akan menangkapmu dan melakukan apapun yang kamu inginkan terhadapmu.
Wang Qingchuan jelas mendengar teriakan Zhang Xiaotian, tetapi tubuhnya tidak mau menurutinya. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut dan dahinya penuh dengan keringat. Pada saat ini, wanita muda yang cantik itu tiba-tiba tersenyum. Di mata Wang Qingchuan saat ini, pesona itu tidak diragukan lagi adalah hal yang paling menakutkan. Jangan terlalu berhayal, tak seorang pun dari kalian akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ledakan, hanya kamu. Zhang Xiaotian dengan kasar memotong serangan Chen Laozi dengan pisau. Matanya sangat suram, dan dia masih berbicara dengan dingin. Kalau begitu, kau bisa melihatnya. Wanita muda yang cantik itu tersenyum menawan, lalu mengulurkan sepasang jari putihnya seperti batu giok yang indah dan dengan lembut meremasnya ke arah Wang Qingchuan. Wang Qingchuan segera menutupi tenggorokannya dengan ekspresi jelek, dan tampaklah tangan wanita muda yang cantik sedang memegang tenggorokan Wang Qingchuan di udara. Pemandangan itu sungguh aneh. Saat berikutnya, wanita muda yang cantik itu mengerucutkan bibir merahnya dan menarik napas, dan tiba-tiba cahaya misterius mengalir keluar dari tubuh Wang Qingchuan. Lalu, di hadapan semua orang yang terkejut dan ngeri, perlahan-lahan benda itu memasuki tubuh wanita muda yang cantik itu melalui udara. Saat cahaya menghilang, tubuh Wang Qingchuan tiba-tiba mulai runtuh. Dia begitu kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang, dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Semua orang langsung terkejut dan mengalihkan pandangan ke arah wanita muda yang cantik itu. Tampaknya saat ini, kulit wanita muda yang cantik itu menjadi luar biasa putih bagaikan batu giok, dan wangi harum di tubuhnya pun semakin harum. Meskipun Lin Nan berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia segera menjadi sangat waspada. Pada saat ini, wanita muda yang cantik itu berjalan mendekati Lin Nan dengan langkah ringan. Harum yang menyenangkan memasuki tubuh Lin Nan melalui hidungnya, ringan dan tidak menyengat sama sekali. Tetapi pada saat ini, kulit kepala Lin Nan secara naluriah terasa kesemutan, karena metode serangan wanita muda yang cantik ini terlalu jahat. Bahkan dia sedikit takut. Pada saat ini, wanita muda yang cantik itu akhirnya berbicara, tanpa sengaja dengan sedikit nadai. Anak kecil yang tampan, ingatlah nama adikku adalah Hong Lian, Ye Hong Lian. Baru pada saat inilah Lin Nan mengetahui nama wanita muda yang cantik ini. Tentu saja, Chen Laozi dan lainnya tidak pernah mengetahui asal-usul dan nama wanita muda yang cantik ini. Dia tidak pernah benar-benar mengambil tindakan, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa begitu dia melakukannya, hasilnya akan sangat mengerikan. Metode serangan macam apa ini? Lin Nan tidak terkejut mendengar nama wanita muda yang cantik itu. Dia memikirkan serangan hebat Ye Hong Lian tadi, dan dia merasa terkejut. Tiba-tiba beberapa kepingan terlintas dalam pikirannya dan dia seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi inikah metode yang didapat dari memahami batu dewa luar angkasa? Lin Nan dipenuhi dengan banyak kejutan, namun lebih banyak lagi ketidakberdayaan. Ketika kami tiba di Gunung Beiteng, di antara 3 bersaudara dalam susunan teleportasi, metode serangan 2 di antaranya sangat mirip dengan Ye Hong Lian, wanita muda yang cantik. Sepertinya ini adalah sihir aneh di batu dewa luar angkasa. Siapa yang mengira bahwa dia tidak memahami sama sekali kekuatan misterius luar angkasa? Sebaliknya, dengan bantuan pedang Xuan Yuan, ia memperoleh kekuatan guntur. Saya tidak tahu kekuatan mana yang lebih kuat dari keduanya. Tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Tatapan mata Lin Nan tertuju pada Zhang Xiaotian yang sedang bertarung dengan Chen Laozi dan yang lainnya. Kematian Wang Qingchuan terlalu mendadak. Karena wanita muda cantik Ye Hong Lian sebelumnya tidak pernah mempunyai cara seperti itu, tetapi saat ini dia menunjukkan kekuatannya yang super kuat. Dia sengaja menyembunyikannya, dan tidak seorang pun tahu mengapa. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa wanita mempesona ini sungguh terlalu misterius. Benar sekali, tanpa kemampuan untuk melindungi diri sendiri, bagaimana Anda bisa melindungi diri dari harimau dan serigala ini? Tatapan mata Lin Nan tertuju pada situasi pertempuran. Lin Nan tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Chen Laozi dan Yuan Tang juga perlu menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuktikan martabat mereka sebagai laki-laki. Jika Lin Nan bertindak gegabah, Chen Laozi dan yang lainnya akan kehilangan muka. Ledakan. Pada saat ini, Yuan Tang meraung keras, dan suaranya seakan mengguncang langit. Serangan dahsyat itu datang dengan kekuatan yang begitu besar, seolah-olah mampu membelah gunung. Tubuh kurus Zhao Beili benar-benar bergetar. Dia tahu betul kekuatan Yuan Tang. Namun sekarang, dia merasa sangat tidak berdaya. Dengan suara keras, dia jatuh berlutut di tanah. Dia tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Nalar Zhao Beili telah musnah oleh amarah, matanya pun penuh dengan warna merah darah. Pada saat ini, Zhao Beili tidak dapat menahan tawa, yang penuh dengan kekejaman dan tekad. Seketika sebuah momentum dahsyat meledak dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang dengan hebat.
Suara Zhao Beili dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, bahkan tercium bau darah. Saudara Xiao Tian, King Chuan dan aku tidak bisa lagi menemanimu. Ledakan. Begitu suara Zhao Beili jatuh, seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi lumpur darah, terciprat ke segala arah. Gelombang kejut yang tiada habisnya menyapu dengan ganas ke segala arah. Lin Nan berteriak, "Oh tidak, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang." Yuan Tang dan Zhao Beili sangat dekat dengannya, dan bahkan jika dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen, dia tidak dapat menyelamatkannya dalam sekejap. Itu semua tergantung pada keberuntungan Yuan Tang sendiri. Ledakan. Yuan Tang tiba-tiba meraung, dan tubuhnya terlempar tinggi ke udara, terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Institut Teknologi Beijing. Zhang Xiaotian meraung, matanya menyala-nyala karena amarah, matanya merah dan sangat menakutkan. Pada saat ini, Yuan Tang di kejauhan terus batuk dan berjuang untuk bangun, tetapi kekuatan benturan yang besar juga melukainya. Zhao Beili ini ingin menyeretku bersamanya. Sungguh angan-angan. Orang-orang di distrik 5 melihat Wang Qingchuan dan Zhao Beili tewas dalam pertempuran satu demi satu, dan hanya Zhang Xiaotian yang berjuang untuk bertahan. Dia memiliki sedikit peluang untuk menang melawan anak buah Chen Laoxi, dan rasa takut di hatinya tiba-tiba mencapai puncaknya. Mereka mengikuti Zhang Xiaotian karena dia membuat mereka memahami batu ilahi luar angkasa dengan ketenangan pikiran. Tetapi sekarang nyawa mereka akan hilang, siapa yang masih akan mengikuti Zhang Xiaotian dengan sepenuh hati? Ada kengerian di mata mereka dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. "Jangan basmi kami menyerah." Lin Nan bahkan tidak memandangnya, dan nadanya sangat dingin, tanpa emosi apapun. "Zhang Xiaotian telah menjagamu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia melarikan diri ketika saatnya tiba. Kau sampah yang tidak berguna jika kau terus membiarkannya di dekatmu, basmi mereka semua." Mendengar ini, semua anak buah Lin Nan menampakkan senyum ganas dan berdarah. Apa yang dikatakan Lin Nan memang benar. Jika suatu hari orang-orang di distrik 4 berada dalam situasi yang sama, apakah mereka akan seperti sekarang? Berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Tertawa, orang-orang di distrik keempat tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Mereka menebas dengan pisau, dan tubuh-tubuh tanpa kepala berjadewa ke tanah satu demi satu. Darah tampak mewarnai kehampaan menjadi merah, dan udara dipenuhi bau darah yang kuat. "Lin Nan, pencuri kecil, jika bukan karenamu, aku, Zhang Xiaotian, tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Aku akan membasmimu." Mata Zhang Xiaotian merah karena kebencian, dan suaranya bagaikan teriakan terakhir seekor binatang buas yang terperangkap, sangat melengking dan menyeramkan, membuat orang bergidik. Tertawa, saat Zhang Xiaotian selesai berbicara, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Energi sejati dalam tubuhnya mulai menimbulkan kerusuhan, dan aura mengerikan muncul. Dan jari-jarinya terus-menerus menggambar sesuatu, yang mengejutkan semua orang. Chen Laoxi menatap Zhang Xiaotian dengan tatapan waspada. Zhang Xiaotian dan Chen Laoxi telah bertarung dengannya berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat Zhang Xiaotian menggunakan jurus seperti itu. "Aku ingin kalian semua mati." Pada saat ini, mata Zhang Xiaotian bagaikan ular berbisa, amat ganas. Seluruh auranya seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka, membawa serta aura jahat. Lin Nan tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah dan menatap Zhang Xiaotian lekat-lekat. Dan pada saat ini, Zhang Xiaotian tiba-tiba meraung, dan napas yang sangat deras mengalir keluar dari tubuhnya. Aura mengerikan itu langsung menyebar ke segala arah, berpusat padanya, bagaikan badai, sangat dahsyat. Itu belum semuanya. Saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Zhang Xiaotian dan mulai berkumpul di udara. Tertawa, sosok yang mendominasi tampaknya menembus ruang dan muncul di hadapan semua orang. Ini mengejutkan semua orang. Apa, trik apa ini? Mungkin inikah kekuatan sebenarnya dari batu dewa luar angkasa? Tatapan mata Lin Nan terpaku. Apakah seperti ini rasanya bepergian melintasi ruang angkasa? Sosok itu berdiri di kehampaan, menatap semua orang dengan dingin. Ketidakpedulian di matanya berkali-kali lipat lebih intens daripada ketika Lin Nan sebelumnya memerintahkan pembasmian anak buah Zhang Xiaotian, seolah-olah orang ini dilahirkan tanpa emosi. Chen Laoxi dan yang lainnya menatap sosok itu dengan ketakutan. Semua mata tertuju pada Lin Nan pada saat pertama. Baru setelah melihat ekspresi Lin Nan mereka merasa lega. Pada saat ini, Lin Nan juga memiliki sedikit keraguan dan ketakutan di matanya. Meskipun kemunculan sosok ini sangat tiba-tiba dan aneh, Lin Nan tidak takut sama sekali. Ekspresinya masih sama seperti biasanya, tenang dan kalem, dengan keyakinan kuat yang membuat orang tenang. Ketika semua orang melihat ekspresi Lin Nan, hati mereka langsung tenang dalam sekejap.
Apakah ada yang tidak bisa dilakukan Lin Nan? Sang penjaga bumi terbasmi hidup-hidup, dan gelombang binatang hari ini juga dihancurkan oleh Lin Nan dengan jentikan jarinya. Kalaupun muncul angka seperti itu, apakah bisa mengubah hasil hari ini? Jawabannya jelas tidak. Pada saat ini, Chen Laozi dan yang lainnya sangat yakin akan hal ini, dan ini adalah suara mereka semua. Lin Nan menatap sosok ilusi itu dengan tatapan dingin. Sosok itu tampaknya adalah seorang pria parubaya, dan ekspresinya agak mirip dengan pria parubaya yang dingin sebelumnya. Walaupun dia hanya sebuah sosok, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembasmi yang tak ada habisnya, yang sangat mengejutkan. Kalau tubuh asli, seseram apa ya? Ketika Zhang Xiaotian melihat sosok ini muncul, batu berat di hatinya seakan terlepas. Orang ini adalah pelindung surgawi. Zhang Xiaotian juga telah melihat wujud aslinya. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Belum lagi Lin Nan, bahkan jika semua orang di sini disatukan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kalian semua akan mati hari ini. Zhang Xiaotian tampak percaya diri. Dia menatap semua orang dengan tatapan yang sangat galak dan menyeramkan. Tertawa, Lin Nan hanya mendengus dingin dan mengayunkan energi sejatinya dengan santai. Sosok penjaga hari itu mendengus dingin, dan seperti orang sungguhan, tangannya bergerak, dan gelombang aneh tiba-tiba turun. Ledakan, serangan Lin Nan seperti batu yang dilemparkan ke kolam, hanya menimbulkan lapisan riak lalu menghilang. Tatapan mata Lin Nan juga menjadi jauh lebih serius saat ini, dengan sedikit rasa ingin tahu. Cara menyerang orang ini sangat aneh. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Untuk sesaat, aku benar-benar tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wah, asal kau menyerah padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Kalau tidak, aku akan membasmi semua orang di sini hari ini. Hari itu, sosok penjaga itu berada di udara, menatap Lin Nan, seperti ibel kuno, dan berbicara dengan suara dingin. Lin Nan juga tahu bahwa pria ini pastilah musuh yang kuat. Meskipun pria setengah baya yang dingin, yang merupakan pelindung bumi yang disebutkan oleh Zhang Xiaotian, juga sangat galak, Lin Nan tidak menganggapnya serius sejak awal. Tetapi orang ini berbeda. Serangannya sangat aneh, dan kekuatannya bisa terlihat hanya dari sosoknya, tetapi Lin Nan tidak takut sama sekali. Jika kartu truf benar-benar terungkap, akan sulit menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Lin Nan memiliki pedang Xuan Yuan, Ding Hai Shenzhen, sayap pertempuran 5 elemen, dan kini ia memiliki rune guntur, yang merupakan benda-benda yang diimpikan banyak orang. Kalau sampai pecah, pasti kaget banget. Untuk sesaat, Lin Nan dipenuhi dengan semangat juang. Tatapan matanya dingin dan ada sedikit seringai di sudut mulutnya. Berhentilah bicara omong kosong, dan tetaplah di sini hari ini. Suara dingin Lin Nan bergema dingin dengan keyakinan diri dan dominasi yang kuat. Bahkan udara pun dipenuhi dengan suasana dingin yang membuat pikiran orang-orang seolah terguncang. Tidak ada yang tahu mengapa Lin Nan begitu percaya diri, juga tidak ada yang tahu apa rencana Lin Nan. Namun, Chen Laozi dan yang lainnya memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan Lin Nan. Karena Lin Nan membasmi pelindung bumi. Distrik kelima hancur. Dia bahkan bisa mendekati batu ilahi luar angkasa dan memahaminya secara menyeluruh. Lin Nan melakukan sesuatu yang hanya berani mereka pikirkan tetapi tidak berani mereka lakukan. Yang mereka miliki hanyalah kekaguman. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, kekejaman di mata sosok tegas itu langsung berubah semakin kuat. Wah, kamu cari kematian. Sosok pelindung surgawi dan nadanya yang dingin menyapu kemana-mana. Nampaknya membekukan segalanya. Ekspresi Lin Nan sama sekali tidak berubah karena ancaman dari pelindung surgawi. Dia tampak tenang dan kalem seperti biasanya. Selalu bicara omong kosong itu masalah. Kita akan segera tahu siapa yang mencari kematian. Suara mendesing. Begitu dia selesai bicara, tubuh Lin Nan tiba-tiba terangkat ke langit, bagaikan kunpeng, disertai angin kencang tak berujung, dan menerkam dengan dahsyat ke arah sosok penjaga hari itu. Energi sejati yang dahsyat di Ding Hai Shenzhen tampaknya mampu menghancurkan kehampaan dan menyebabkan 9 provinsi runtuh. Momentum itu menciptakan ketakutan tak berujung dalam hati setiap orang. Dia hanya seekor semut yang bicaranya liar. Sosok sang pelindung langit itu tiba-tiba mendengus dingin, sedingin hawa dingin dari alam baka. Tertawa, dan pada saat ini, gelombang energi sejati yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari telapak sosok itu. Zhang Xiaotian menatap lekat-lekat sosok pelindung surgawi. Karena ini satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup. Meskipun dia percaya kepada pelindung surgawi di dalam hatinya, dia hanyalah hantu. Mata semua orang tertuju pada konfrontasi antara Lin Nan dan pria misterius itu, dan mereka menghentikan pertarungan mereka. Pertarungan mereka tidak lagi penting, hasil akhir sepenuhnya berada di tangan Lin Nan dan sosok itu. Penjaga langit, mengapa kau belum datang? Bisakah kau menghentikan bocah Lin Nan itu hanya dengan ini?
Zhang Xiaotian sangat cemas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagi pula, Tian Hova bukan berasal dari distrik kelima, jadi mustahil baginya untuk datang ke sini pertama kali. Zhang Xiaotian awalnya berpikir bahwa terakhir kali, dengan kehadiran pelindung bumi, dia akan mampu mengalahkan Chen Laozi dan semua orang tanpa ada peluang untuk melawan. Namun siapa sangka Lin Nan, bocah jahat ini, akan muncul di tengah jalan dan menggagalkan rencananya. Penjaga itu tampak sedikit terkejut dengan serangan Lin Nan hari itu. Di mata pelindung surgawi, Lin Nan hanyalah seorang pendatang baru yang baru saja tiba di Gunung Beiteng. Bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari orang-orang tua ini? Dan dia dengan mudah membasmi pelindung bumi. Tahukah kamu, sang pelindung bumi juga merupakan orang yang sangat kuat, dan dia sudah dekat dengan sendewa akhir. Sebelumnya, pelindung surgawi curiga kalau Zhang Xiaotian sedang menipunya dan berbicara omong kosong, tetapi hari ini, setelah melihat bagaimana serangan biasa Lin Nan bisa menimbulkan dampak yang begitu besar, pelindung surgawi sekarang mempercayainya. Memang ada sesuatu yang tidak biasa pada anak ini. Entah apa yang ada di pikirannya, hati Tian Hova tiba-tiba tergerak. Nak, jika kau menyerah padaku, aku bisa memberimu posisi sebagai penjaga tanah ini sekarang juga. Pikirkan baik-baik, kau harus tahu siapa penjaga tanah ini. Hari itu, sang pelindung Dharma sangat percaya diri dengan kekuatan pelindung Dharma miliknya. Di Gunung Beiteng, dua penjaga langit dan bumi adalah makhluk tertinggi yang mengendalikan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Penjaga bumi bertugas dalam manajemen, sementara penjaga langit bertugas dalam pembasmian. Jika penguasa Gunung Beiteng tidak menyendiri selama bertahun-tahun, kedua pelindung langit dan bumi itu tidak akan begitu sombong. Dan Zhang Xiaotian membantunya hanya karena dia diam-diam bekerja untuk mereka untuk mencaplok batu ilahi luar angkasa. Dasar penjaga yang menyebalkan. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Ledakan. Tatapan mata Lin Nan sangat dingin, penuh dengan kesombongan yang tak ada langit dan bumi yang mampu membuatnya menyerah. Pada saat ini, Ding Hai Shenzhen bertabrakan hebat dengan sosok penjaga surgawi di langit. Dalam sekejap, seolah-olah badai yang dahsyat telah bertiup di sini, melanda dalam sekejap. Tekanan yang mengerikan itu membuat pikiran semua orang bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah aura seorang pria yang kuat. Suara mendesing. Pada saat itu, semua orang hanya merasakan satu sosok yang tiba-tiba melesat keluar dari gelombang kejut itu. Chen Laozi dan yang lainnya terkejut dan hati mereka tiba-tiba terangkat. Karena orang itu adalah Lin Nan. Senyum dingin segera muncul di wajah Zhang Xiaotian, disertai seringai yang merajalela. Bagaimana mungkin pemuda sepertimu dapat menandingi keperkasaan sang pelindung surgawi? Apakah ini akhir dari distrik 4? Namun tak seorang pun akan menyalahkan Lin Nan, karena tanpa Lin Nan, kehancuran distrik keempat hanya masalah waktu saja. Tetapi hari ini, meskipun mereka dikalahkan, Zhang Xiaotian dan anak buahnya membayar harga yang pantas mereka terima. Ye Honglian merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Mungkinkah dia pun tidak mampu melakukannya lagi? Dia hanyalah seorang pendatang baru. Bahkan jika dia telah memahami batu luar angkasa, waktunya terlalu singkat dan dia tidak dapat dibandingkan sama sekali. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, tubuh Lin Nan tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilatan petir di langit. Dan saat berikutnya, tubuhnya bagaikan anak panah yang tajam, langsung melesat ke arah Zhang Xiaotian yang tengah bergairah di sana. Suara kencang angin bertiup tiba-tiba membuat Zhang Xiaotian waspada. Oh tidak, orang ini curang. Tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Zhang Xiaotian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Jauh di dalam pupil Zhang Xiaotian, sosok yang tinggi dan sombong tiba-tiba membesar. Meskipun secara bertahap membesar, semuanya terjadi dalam sekejap. Tak lama kemudian, cahaya tak berujung dari Ding Hai Shenzhen tiba-tiba melesat keluar. Niat membasmi yang menusuk tulang bagaikan neraka, yang membekukan pikiran orang-orang. Tidak, nak, kau mencari kematian. Sang pelindung surgawi tiba-tiba berteriak keras, wajahnya menjadi sangat muram. Jika anak buahku terbasmi tepat di bawah hidungku, di manakah aku akan menaruh mukaku? Tubuh pelindung surgawi berubah menjadi aliran cahaya, mencoba menghalangi sosok Lin Nan, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu. Ledakan. Setelah Ding Hai Shenzhen jatuh dengan suara keras, yang tertinggal hanyalah tubuh Zhang Xiaotian yang tanpa kepala, yang tiba-tiba jatuh ke tanah. Darah terus menyembur keluar dan bau darah yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Kepala Zhang Xiaotian berjuang di udara untuk waktu yang lama sebelum jatuh ke tanah. Diam. Chen Laozi dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. Mereka semua mengira Lin Nan pasti gagal, tetapi tak seorang pun menyangka bahwa Lin Nan akan membasmi Zhang Xiaotian dalam sekejap hanya dalam satu giliran. Apakah ada yang lebih mengejutkan dari ini? Semua orang memandang Lin Nan dengan rasa takut,
namun lebih banyak lagi rasa kagum. Ini benar-benar pria yang kuat. Bagaimanapun, tidak akan ada lagi ancaman dari Distrik 5 mulai sekarang. Selama Chen Laozi dan yang lainnya masih hidup, Distrik kelima akan menjadi milik mereka. Wah, aku akan membuatmu berharap mati saja, tapi kamu tidak bisa hidup. Kemarahan di hati pelindung langit benar-benar dinyalakan oleh Lin Nan. Dia terus meraung, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar, tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah tampak pucat. Kalau begitu, cobalah saja. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan sesuatu padaku? Setelah Lin Nan membasmi Zhang Xiaotian dengan satu gerakan, dia hanya tersenyum dingin dan menunjukkan penghinaan terhadap pelindung surgawi ini. Walaupun kelihatannya dia baru saja kalah, itu juga merupakan tipuannya. Chen Laozi tidak mungkin membasmi Zhang Xiaotian. Dengan pelindung surgawi ini, tidak ada yang bisa membasmi Zhang Xiaotian. Demi menghindari masalah lebih lanjut, Lin Nan hanya bisa memilih serangan gemuruh. Membasmi Zhang Xiaotian itu mudah. Balikkan saja telapak tangan Anda. Dan pada saat ini, tiba-tiba, sosok di langit itu berangsur-angsur menjadi sangat samar. Detik berikutnya, benda itu tiba-tiba menghilang, aneh sekali. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Hanya karena Lin Nan membasmi Zhang Xiaotian di depannya, apakah pelindung surgawi tidak punya muka untuk tinggal di sini? Melarikan diri. Mustahil. Itulah yang dipikirkan semua orang, tetapi tatapan mata Lin Nan tiba-tiba terfokus, dan ekspresinya langsung berubah sedikit serius. Di bawah persepsinya yang kuat, aura yang mengerikan tiba-tiba datang ke arah dia dan yang lainnya berada. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari langit, seolah-olah guntur tak berujung datang ke arah Lin Nan dan yang lainnya. Pada saat yang amat menegangkan itu, tiba-tiba sebuah suara turun bagaikan guntur dari langit. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak mau bergabung denganku, maka kalian semua harus mati. Lin Nan menyipitkan matanya dan menatap ke langit, ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa tubuh asli pelindung surgawi ini akan begitu kuat. Pelindung surgawi yang sesungguhnya telah tiba. Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Beraninya kamu bicara omong kosong kepadaku. Pelindung surgawi yang sesungguhnya berdiri di kehampaan, menatap Lin Nan dan kelompoknya dengan tatapan mata acuh tak acuh dan dingin. Dia tidak peduli dengan kematian Zhang Xiaotian. Dia hanya orang kecil, dan tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Namun kematian sang pelindung bumi adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Karena itu, dia harus membuat Lin Nan membayar harganya. Pelindung surgawi menatap Lin Nan dengan tatapan dingin, tanpa ada gejolak emosi dalam tatapannya. Anda, pelindung surgawi menunjuk ke arah Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan, dengan sedikit rasa panas dalam ekspresi dinginnya. Jika kau memberiku harta ini, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika kau menyerah padaku, aku akan menjadikanmu yang kedua setelahku dan di atas semua orang. Lin Nan mencibir dalam hatinya, bukankah karena dia memiliki banyak kekhawatiran sehingga dia tidak berani mengambil tindakan. Sekarang Zhang Xiaotian sudah meninggal, distrik kelima mungkin tidak ada nilainya lagi baginya, jadi dia terlalu malas untuk mengambil tindakan, bukan? Senyum di bibir Lin Nan menjadi lebih dingin, dengan seringai dan sarkasme yang dalam. Jangan bicara omong kosong. Apa kau tidak kesal dengan omelanku? Cepatlah. Aku akan menemanimu. Bagus. Wajah Tian Hufa tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka anak ini begitu tidak tahu terima kasih. Kemarahan dalam hatinya sepenuhnya disulut oleh Lin Nan dalam sekejap. Nak, karena kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lin Nan tampak acuh tak acuh dan sombong. Senyum tipisnya adalah cara terbaik untuk mengabaikannya, yang membuat pelindung surgawi menggertakkan giginya karena kebencian tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, itu tidak berguna. Cepatlah dan lakukan, dasar tukang bicara. Mendengus. Tertawa. Sang pelindung surgawi berhenti berbicara dan energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak. Saat berikutnya, bentuk rune yang cemerlang tiba-tiba mengembun di telapak tangannya, diikuti oleh aura penindasan yang mengerikan. Dan ketika cahaya mencapai puncaknya, niat membasmi di mata pelindung surgawi menjadi sangat kuat. Aura pembasmi itu tampaknya berubah menjadi substansi, membuat semua orang di sekitar merasakan penindasan dari lubuk hati mereka. Saat berikutnya, pelindung surgawi mencibir, suaranya dingin dan percaya diri. Bersiaplah untuk mati, nak. Lin Nan sudah tahu dalam hatinya bahwa pelindung surgawi ini tidak sebanding dengan pelindung bumi itu. Dia tidak akan pernah meremehkan musuh. Sekalipun dia kuat dan percaya diri, dia mungkin memandang rendah musuh-musuhnya, tetapi dia tidak akan membenci mereka. Tertawa. Pada saat ini, energi sejati dalam tubuh Lin Nan melonjak, membawa serta aura yang sangat kuat. Energi sejati di dalam tubuhnya mulai menimbulkan kerusuhan hebat, dan seiring pikirannya bergerak,
niat membasmi yang dahsyat dari Ding Hai Shenzhen bagaikan gelombang besar, menyapu dengan ganas ke sekeliling. Lin Nan masih memiliki banyak kartu yang belum digunakan, tetapi ini sudah cukup untuk saat ini. Pada saat ini, pelindung surgawi tidak akan gegabah. Karena pelindung bumi tewas di tangan Lin Nan, dan dia juga takut terbalik di parit. Suara mendesing. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dari udara, membawa serta kekuatan tak terbatas, seolah-olah akan menyebabkan bumi runtuh. Kekuatan itu begitu mengejutkan hingga membuat orang-orang merasa sangat takut. Lin Nan menatap pelindung surgawi dengan tatapan dingin, ekspresinya tidak berubah sama sekali, yang menunjukkan rasa percaya dirinya yang kuat. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga pelindung surgawi ini di sini hari ini. Lin Nan ingin tetap hidup, keluar dari Gunung Beiteng dan menemukan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, sang pelindung surgawi harus mati hari ini. Ledakan, cahaya ilahi melintas di mata Lin Nan, dan energi sejati dalam tubuhnya segera mulai bergolak seperti air mendidih. Tekanan yang mengerikan menjadi berkali-kali lebih kuat. Kakak Lin Nan sungguh hebat. Chen Laoxi mendesah pelan. Setelah beberapa hari tidak bertemu anak ini, kultivasinya telah mencapai tingkat baru. Meskipun mereka ada di pihak kita, praktik yang mengerikan ini sungguh patut ditiru, tetapi juga sedikit menakutkan. Ledakan, dan pada saat ini, serangan pertama Tian Hufa dan Lin Nan bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang yang gugup. Saat berikutnya, embusan angin kencang menerjang disertai suara gemuruh. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan menjauh. Serangan dari orang kuat, bahkan embusan angin kecil sekalipun, bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh praktisi biasa seperti mereka. Dalam pertarungan ini, siapa yang akan menjadi pemenang akhir antara Tian Hufa dan Lin Nan? Hati semua orang terangkat, sangat dinantikan. Ledakan, hembusan angin kencang menerpa pada saat ini. Meskipun semua orang mundur sangat jauh, mereka masih sangat tertekan. Mereka mengerahkan energi sejati dalam tubuh mereka dan mengedarkannya dengan gila-gilaan untuk menahan gelombang kejut yang tak berujung. Energi sesungguhnya di langit berkecamuk tiada henti, tanpa ada niat untuk berhenti. Pada saat bersendewa, keduanya melepaskan energi sejati yang tak terbatas dari tubuh mereka. Suara mendesing. Pada saat yang menegangkan ini, di tengah gejolak energi sejati, sosok tinggi itu tiba-tiba melesat keluar dari langit lagi. Chen Laoxi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata mereka, itu adalah Lin Nan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Baru saja Lin Nan membalas karena dia ingin membasmi Zhang Xiaotian. Tapi bagaimana dengan kali ini? Mungkinkah Lin Nan benar-benar bukan tandingan pelindung surgawi? Lin Nan mengetuk tanah pelan, dan seketika, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, dia melesat menuju pelindung surgawi di mana energi sejati di langit tengah bergelora. Ding Hai Shenzhen di tangannya dipenuhi dengan niat membasmi dan tidak ada tanda-tanda rasa takut sama sekali. Ekspresi Lin Nan tidak berubah sama sekali, dan ada senyum dingin di bibirnya. Tingkat kultivasi pelindung surgawi ini memang lebih tinggi dari pelindung bumi, tetapi Lin Nan tidak takut sama sekali. Hanya dengan lawan seperti itu Anda dapat mengasah diri dan membawa kekuatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Ledakan, Ding Hai Shenzhen dipenuhi dengan niat membasmi, seolah-olah sedang membawa gunung besar, dengan momentum yang mencengangkan. Aura yang mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan langit saat ia menghantam dengan dahsyat. Semut tetaplah semut. Apakah itu saja yang mereka miliki? Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Aku hanya punya sedikit bakat, tetapi kau berani bersikap sombong kepadaku. Suara pelindung surgawi terdengar dingin dan tanpa emosi, sangat sombong dan percaya diri, seolah-olah Lin Nan hanyalah antek kecil yang bisa dibasmi dengan menjentikkan jari. Rasa jijik di wajah Lin Nan menjadi semakin kuat. Saya tidak tahu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang aneh dalam suara Lin Nan, tapi sikap mendominasi dan sombong seperti itu tetap membekas dalam hati setiap orang. Chen Laoxi dipengaruhi oleh Lin Nan dan tidak merasakan sedikit pun rasa takut di hatinya. Benar sekali, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap tidak tahu malu seperti itu. Pelindung bumi akan menjadi takdirmu. Yuan Tang juga mengumpat dengan keras, kata-katanya semakin tidak enak didengar. Hahaha, untuk orang sepertimu, saudaraku Lin Nan bisa menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kemampuan itu. Hancur, kurasa sudah pecah berkeping-keping. Setelah mendengar kata-kata yang tak tertahankan ini, wajah Tian Hufa menjadi sangat pucat dan niat membasminya menjadi semakin kuat. Ada pandangan muram di mata sang pelindung surgawi saat dia menatap sekelompok semut bodoh ini. Kapan ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Dan orang yang mengatakan hal itu hari ini, sebelumnya hanya seperti semut di matanya.
Beraninya kau begitu tidak tahu akan keterbatasanmu sendiri dan berteriak di hadapanku hari ini. Amarah di hati pelindung surgawi seakan membumbung tinggi ke langit. Dia menatap dingin ke arah Lin Nan yang sedang berlari ke arahnya, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba meningkat. Apakah karena kamu, nak? Karena mereka semua bergantung padamu, aku akan membasmimu dan melihat bagaimana semut-semut ini masih bisa begitu sombong. Saat itu saya menguliti mereka hidup-hidup satu persatu agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Tian Hova kejam dan jahat, dan tidak akan pernah melupakan keluhan apapun. Siapa yang berani menentang metodenya? Tetapi kawanan makhluk seperti semut ini berani memandang rendah saya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh sang pelindung surgawi. Ledakan, energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak liar, dan tekanan luar biasa tiba-tiba menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, tangannya tiba-tiba terulur, dan aura mengerikan pun menyebar bersamanya. Pelindung surgawi ingin memberitahu Lin Nan betapa tidak teratasinya jurang antara dirinya dan dirinya. Ledakan. Pada saat ini, serangan mengerikan dari kedua pria itu bertabrakan satu sama lain di bawah tatapan tegang dari kerumunan. Ada senyum yang sangat dingin di wajah Tian Hova, seolah-olah dia telah melihat pemandangan Lin Nan tergeletak mati di tempat. Tapi pada saat ini, pelindung surgawi tiba-tiba memperhatikan sudut mulut Lin Nan, yang tiba-tiba memunculkan senyuman yang sangat dingin. Saat berikutnya, sebuah kekuatan dahsyat yang membuat jantung orang berdebar ketakutan tiba-tiba datang dari tinjunya. Apakah hanya ini kekuatanmu? Tatapan mata Lin Nan penuh dengan ejekan dan ejekan, suaranya begitu dingin hingga membuat hati orang-orang terasa dingin. Tian Hova diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Kekuatan yang sangat mengerikan langsung melewati tinjunya dan menyerbu ke arah anggota tubuh dan meridiannya. Suara tulang patah yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di angkasa, bercampur dengan suara pelindung surgawi yang menyakitkan dan gila serta raungannya yang tak henti-hentinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Suara mendesing. Tubuh Lin Nan tiba-tiba terjatuh, dan dia mencibir ke arah pelindung langit di langit, yang wajahnya telah berubah sangat biru. Tidak ada yang tidak mungkin. Sudah kubilang kau tidak pantas bicara seperti itu padaku. Sindiran Lin Nan yang terus terang, ditambah dengan kondisi Tian Hova yang menyedihkan saat ini, bagaikan pisau tajam, menusuk tajam ke dalam hati Tian Hova yang sombong. Napas Tian Hova juga tampak menjadi cepat pada saat ini. Menatap Lin Nan dengan saksama, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kekuatan orang ini bisa lebih kuat daripada kekuatannya sendiri. Apakah hal yang sama terjadi pada kematian sang pelindung bumi? Seperti yang diduga, dia adalah orang kuat yang tak terkalahkan. Nama Lin Nan terukir dalam di hati setiap orang, membuat mereka kagum. Ketika semua orang melihat keadaan pelindung surgawi yang menyedihkan, mereka sangat terkejut. Mata Ye Honglian, seperti air musim gugur, menatap tajam ke arah sosok yang bangga di ladang. Ada tatapan yang mengharukan di matanya, dan pesona itu sangat mengharukan. Pada saat ini, hati sang pelindung surgawi tiba-tiba tenggelam ke dasar, seolah-olah dia merasakan suasana hati sang pelindung bumi pada saat kematiannya. Pada saat ini, Lin Nan menatap Tian Hova dengan dingin. Matanya penuh dengan penghinaan dan suaranya lambat dan tidak diragukan. Apakah kau merasa mampu keluar dari sini hidup-hidup? Kata-kata Lin Nan yang agak arogan terus bergema di telinga Tian Hova dan di telinga semua orang. Tetapi tak seorang pun akan meragukan perkataan Lin Nan, karena ini adalah reputasi yang telah diperoleh Lin Nan dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Apakah dia hanya bertahan? Pada saat ini, banyak pikiran terus bermunculan di benak Tian Hova, dan ekspresinya juga berubah. Lin Nan melihat semua ini, tetapi dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Cahaya ilahi yang aneh tiba-tiba terpancar dari tubuh Lin Nan, dan aura yang luar biasa terus bergema di sekitar tubuhnya. Matanya menjadi semakin dingin sementara auranya tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, suara yang tampaknya paling dingin di dunia keluar dari mulut Lin Nan. Dia melompat tinggi ke udara dan menuju ke arah sang pelindung surgawi. Aura kekerasan itu tampaknya menghancurkan seluruh kehampaan, memberikan kejutan dari lubuk hati orang-orang. Wah, aku ingin lihat trik apa lagi yang kamu punya. Meskipun lengan Tian Hova rusak parah oleh Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan, dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tertawa, semua energi sejati di tubuhnya berkumpul menuju lengannya seperti gelombang pasang. Tekanan pada saat itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan kekuatan yang mendebarkan jantung pun meningkat. Dia memang orang yang kuat. Meskipun terluka, dia masih bisa melancarkan serangan yang dahsyat. Bagaimana jika dia tidak terluka karena meremehkan musuhnya? Apakah Lin Nan masih bisa menang? Chen Laozi dan lainnya terkejut. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang.
Dalam waktu sesingkat itu, serangan kedua kekuatan saling bertabrakan dengan hebat. Ledakan. Terjadilah suatu suara keras antara langit dan bumi yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Angin kencang tak terbatas bertiup kencang ke segala arah. Angin kencang menyapu bersih semua nafas kehidupan di sekitarnya. Rasanya seolah-olah segalanya di sini akan hancur berkeping-keping. Semua orang merasakan seakan-akan mereka dirobek-robek oleh rasa sakit, dan mereka mengerahkan energi sejati dalam tubuh mereka untuk melawan dampak tak berujung ini. Beberapa orang yang tidak cukup kuat sudah memuntahkan darah dan terbang puluhan kaki jauhnya, menatap Lin Nan dan Tian Hufa dengan ngeri. Hati semua orang terkunci erat pada sosok yang berseberangan dalam warna langit. Sosok sang pelindung surgawi sama sekali tidak merasa sehat, dan sangat pucat saat ini. Pakaian Lin Nan sedikit berantakan. Perbedaannya jelas. Tapi bagaimana mungkin seperti ini? Seperti yang diduga, pada saat berikutnya, tubuh Lin Nan tiba-tiba membentuk garis dan jatuh dengan keras. Wah! Dia menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar segera muncul, meluas ke segala arah seperti jaring laba-laba. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Jika aku jadi kamu, bisakah aku menahan serangan sekuat itu? Pada saat ini, semua orang tidak memikirkan hal-hal ini, tetapi memikirkan Lin Nan yang berada di jurang terdalam. Bagaimana keadaannya saat ini? Jika aku tidak meremehkan musuh, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menang? Kelihatannya memang begitu. Suara pelindung surgawi terdengar samar, sangat dingin, dan penuh percaya diri. Ini sungguh menarik. Tepat saat suara pelindung surgawi yang agak arogan itu berakhir, seringai Lin Nan tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam. Masih hidup. Lalu semua orang melihat Lin Nan di lubang besar, matanya penuh semangat juang dan tatapan pantang menyerah. Saat berikutnya, guntur ungu dengan kekuatan tak terbatas dan momentum menakjubkan tiba-tiba meledak dari tubuh Lin Nan. Guntur ungu itu membawa aura teror yang tak berujung, menyebabkan semua orang saat ini menunjukkan ekspresi paling terkejut. Apa itu Thunder? Itu adalah simbol surga. Tidak seorang pun tahu mengapa benda ajaib seperti itu muncul di tubuh Lin Nan. Wajah Tian Hufa tiba-tiba berubah muram, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Rasa terkejut dan kaget dalam hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang diketahui Tian Hufa dalam benaknya adalah bahwa anak bernama Lin Nan ini tidak bisa ditahan. Bahkan jika aku pergi sekarang, orang ini akan datang kepadaku suatu hari nanti. Sekarang Lin Nan telah menunjukkan kekuatannya yang begitu dahsyat, bagaimana jika dia dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi? Apakah begitu sulitnya untuk basmi diri? Tidak, tentu saja tidak. Jangan berjuang lagi. Semua yang kau lakukan sia-sia. Senyum sinis muncul di wajah tampan Lin Nan. Itu adalah ejekan belaka, dan mengandung implikasi yang sangat dingin. Saat ini, di matanya, sang pelindung surgawi hanyalah orang mati. Hati pelindung surgawi juga menjadi lebih berat setelah pandangan Lin Nan. Sungguh sombong. Hati Tian Hufa sangat muram, dan dia berteriak dengan suara dingin. Suara mendesing. Tubuh Lin Nan bersinar bagaikan sambaran petir, dan energi sejati dalam dantiannya langsung mendidih seperti air. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir ungu, menyebabkan aura di sekitar Lin Nan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang membuat semua orang berubah warna. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan tumbukan yang begitu dahsyat dan tak tertandingi menyapu liar ke segala arah. Cepat, keluar dari sini. Pada saat ini, Chen Laozi yang baru saja terbangun, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, bercampur dengan energi sejati tak terbatas, bergema ke segala arah. Bagaimana mungkin orang lainnya berani tinggal di sini? Pada saat itu, dia berlari ke sana kemari dengan gila-gilaan. Aura mengerikan itu cukup untuk menghancurkan mereka. Tingkat konfrontasi seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Hanya hembusan angin saja dapat membasmi mereka tanpa tempat untuk dikubur. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di langit, mengguncang hati semua orang. Itu adalah suara pelindung surgawi. Tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menyedihkan. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kemampuannya selama ini? Memikirkan hal ini, lapisan butiran keringat halus tak dapat tidak merembes keluar dari dahi Tian Hufa. Dan pada saat ini, Lin Nan mencibir dengan ganas. Tidak perlu berjuang lagi. Ini sudah berakhir. Suara Lin Nan tenang dan lembut, namun bagaikan guntur yang menyambar hati Tian Hufa. Hanya itu. Apa itu? Pikiran ini hanya terlintas dalam benak Tian Hufa, tetapi membuatnya merasa takut. Setelah Lin Nan selesai berbicara, guntur di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat, dan aura mengerikannya mengejutkan semua orang. Tertawa. Pada saat ini, tidak hanya ada niat membasmi dinding Hai Shenzhen, tetapi juga ada banyak guntur ungu yang berputar di sekitarnya, membuat orang merasakan napas kematian yang merusak, yang cukup mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap,
Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan berubah menjadi cahaya dan bayangan di seluruh langit, lalu jatuh dengan keras, membawa momentum yang tak terhentikan. Di bawah tatapan ngeri sang pelindung surgawi, benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Ledakan. Tian Hova berusaha mati-matian untuk menghalanginya, tetapi di hadapan kekuatan sekuat itu, apa pertahanannya? Itu hanya terbuat dari kertas, terlalu rapuh. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya, dan mengalir keluar vitalitas pelindung surgawi yang tak berujung. Tian Hova tidak dapat mempercayainya, dia tidak menyangka hasil ini. Awalnya dia sudah menang, tetapi tidak ada yang menyangka Lin Nan akan memiliki serangan sekuat itu. Kekuatan guntur, sungguh kekuatan yang menyedihkan. Mendesis. Chen Laozi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun semua orang memikirkan kekuatan Lin Nan, hasil sekuat itu melampaui keyakinan semua orang terhadap Lin Nan. Mengerikan sekali. Untuk sesaat, sosok Lin Nan terukir kuat dalam pikiran setiap orang. Pemuda ini pasti akan menjadi pria kuat dan legenda di masa depan. Ayo pergi, tempat ini sudah milik kita. Lin Nan masih terlihat tenang seperti sebelumnya, tetapi dilihat dari ekspresinya, dia juga terlihat sedikit lelah. Bagaimanapun, pelindung surgawi ini juga seorang master yang tak tertandingi dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang tertawa, Zhang Xiaotian seperti penyakit yang membebani hati setiap orang. Dan hari ini, di tangan Lin Nan pula bukan hanya Zhang Xiaotian yang tewas, bahkan pelindung surgawi pun tewas di tangan Lin Nan. Semua orang dikejutkan oleh Lin Nan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan kekuatan guntur, dia harus menggunakan pedang Xuan Yuan di tubuhnya. Tapi untunglah, kekuatanku tepat. Tanpa Zhang Xiaotian, semua orang di distrik kelima memilih untuk menyerah dalam sekejap. Kekuatan mengerikan Lin Nan tidak hanya membuat mereka takut, tetapi juga membuat mereka kagum. Jika mereka tidak datang, mereka akan mati. Lin Nan melirik orang-orang di distrik 5 dengan tatapan muram, dengan hati-hati memperhatikan perubahan ekspresi setiap orang. Suaranya dingin dan menyeramkan. Aku tidak peduli orang macam apa kalian di distrik 5. Karena kalian sudah bergabung dengan kami, tentu saja kami akan memperlakukan kalian sama. Namun, jika ada yang melakukan sesuatu yang merugikan saudara-saudara kita, pria parubaya itu akan menjadi takdir kalian. Lin Nan melirik dengan tatapan dingin, dan semua anak buah Zhang Xiaotian di distrik kelima tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka takut pada ketenangan Lin Nan dan mereka tidak berani menatap Lin Nan. Aku tidak akan pernah mengkhianati distrik 4 bahkan jika aku mati. Lin Nan mengangguk namun tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Lin Nan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lagi pula, setelah pertarungan tadi, semua orang tahu bahwa Lin Nan adalah orang yang tidak boleh diprovokasi. Melihat Chen Laozi dan orang lain yang berdiri di sana, dia tidak bisa menahan senyum. Apa yang kalian tunggu? Zhang Xiaotian tidak meninggalkan hal baik apapun selama bertahun-tahun ini. Apakah tidak ada hal baik di distrik kelima? Kalian semua bodoh, masih berdiri di sini. Chen Laozi dan yang lainnya hanya terkejut dengan kekuatan Lin Nan. Sekarang mereka bereaksi, tertawa keras, dan bergegas menuju kedalaman. Ye Honglian datang ke sisi Lin Nan pada suatu saat, matanya penuh kasih sayang. Lin Nan juga bukan orang baru, jadi dia tentu tahu apa yang dipikirkan Ye Honglian. Sambil menatap kerumunan orang yang sibuk, dia tiba-tiba mendesah pelan. Mungkin setelah beberapa saat, aku akan meninggalkan tempat ini. Benarkah? Kapan kamu berangkat? Ye Honglian hanya sedikit tertegun, namun dia juga mengerti. Bagaimana mungkin orang kuat seperti Lin Nan mau tinggal di sini? Tapi ini terlalu cepat. Sebenarnya, Lin Nan datang ke Gunung Beiteng hanya karena rasa ingin tahu, karena dia mendapatkan apa yang diinginkannya dari batu dewa luar angkasa, yang dapat meningkatkan kekuatannya. Saya belum tahu, tapi akan segera tahu. Lin Nan melirik ke langit, dengan sedikit kenangan di matanya, namun kemudian dia menyembunyikan semua pikirannya jauh di dalam hatinya. Aku akan melihat batu dewa luar angkasa di area 5. Lin Nan tahu bahwa dia harus berpisah dari wanita yang sudah menaruh perasaan padanya, jadi dia tidak boleh terlalu terlibat dengannya. Jadi dia mencari alasan dan meninggalkan Ye Honglian. Ekspresi Ye Honglian tiba-tiba menjadi suram. Tetapi dia juga tahu bahwa Lin Nan tidak akan pernah berhenti karena dia. Jika memang begitu, maka dia tidak akan menjadi Lin Nan seperti sekarang. Batu dewa luar angkasa di area kelima. Lin Nan berdiri di depannya dan merenung cukup lama, namun bukan saja dia tidak merasakan kekuatan ruang yang mirip dengan Ye Honglian, dia bahkan tidak merasakan kekuatan guntur. Dia sangat bingung. Apakah karena dia tidak memiliki cukup bakat? Namun Lin Nan tidak mempercayai kata-kata tersebut. Namun, merupakan suatu berkah bisa memperoleh kekuatan guntur, dan Lin Nan tidak lagi memikirkan kekuatan ruang.
Telapak tangannya tak kuasa menahan diri untuk menyentuh batu angkasa. Meskipun batu angkasa memiliki tekanan tolak yang kuat, di bawah keberadaan kekuatan guntur, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Nan. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia mendapati telapak tangannya terkunci di batu luar angkasa dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, kekuatan misterius terpancar dari batu dewa luar angkasa, membungkus Lin Nan dengan erat. Bahkan Lin Nan sedikit terkejut dan kaget. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sayap pertempuran 5 elemen tiba-tiba terbuka tanpa dia mendesak mereka untuk melakukan apapun. Ledakan. Saat berikutnya, waktu berbalik, dan Lin Nan tiba-tiba dan secara intuitif menyadari bahwa pemandangan di depannya berubah. Bumi tampak berguncang, dan Lin Nan tampak jatuh langsung dari udara ke tanah. Perasaan seolah-olah jiwanya turun dari langit memungkinkan dia untuk langsung merasakan situasi di sekitarnya. Apakah kamu kembali? Menara pemurnian senjata memiliki kesadarannya sendiri, yang memungkinkan Lin Nan memasuki bintang dewa terkuat untuk mengalaminya. Meskipun dia tidak menemukan gadis-gadisnya, dia tahu bahwa dia tidak jauh dari tujuan bintang dewa yang paling kuat. Ia bahkan dapat merasakan bahwa hari saat ia akan bertemu kembali dengan gadis-gadis itu sudah dekat. Saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mendapatkan pijakan di bintang suci Long Yuan terlebih dahulu. Lagi pula, setiap kali ada satu spasi demi satu, yang membuatnya sedikit bingung. Wah, bagaimana perasaanmu setelah merasakan bintang dewa yang terkuat? Saat Lin Nan baru saja sadar kembali, suara penjaga menara pemurnian senjata langsung mencapai telinganya. Perasaannya tidak terlalu kuat, biasa saja, terima kasih, senior. Lin Nan mengangkat bahu acuh tak acuh dan berbicara ringan melalui transmisi suara. Dengan baik, kini giliran penjaga menara pemurnian senjata yang kebingungan. Sial, apa maksudmu dengan rata-rata? Setelah mengalami jalan surgawi tertinggi dari bintang dewa yang paling kuat, seseorang pasti tidak akan puas dengan pengembangan kekuatan tempur di sini. Akan tetapi, setelah Lin Nan memasukinya melalui persimpangan ruang dan waktu yang telah ditentukan, dia hanya memberinya evaluasi yang biasa-biasa saja. Ini sedikit tidak bisa berkata-kata. Akan tetapi, meskipun dia adalah penjaga menara pemurnian peralatan, dia sebenarnya tidak sepenuhnya memahami bintang dewa yang paling kuat. Dia bahkan hanya menyebutnya bintang ilahi yang paling kuat, dan dia bahkan tidak tahu apa nama planet ini. Dan Lin Nan tidak mengalami petualangan apapun, jadi tentu saja pengalamannya hanya rata-rata. Karena hanya begitu-begitu saja, mari kita lanjutkan menyempurnakan senjatanya. Akhirnya, penjaga menara pemurnian senjata mengucapkan sepatah kata kepada Lin Nan, lalu terdiam. Lanjutkan permainannya, apa artinya? Lin Nan mengira bahwa saat dia sedang merasakan bintang dewa terkuat, kompetisi di menara pemurnian senjata sudah berakhir. Tetapi ketika penjaga menara pemurnian peralatan selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa kompetisi masih berlangsung, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ruang angkasa membeku? Dalam sekejap, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di benak Lin Nan. Namun itu hanya sesaat, dan dia memasuki tahap pemurnian senjata lagi. Dengan tangan kanannya terentang, api warna-warni yang dipadatkan oleh 5 elemen esensi sejati melonjak keluar saat ini. Tertawa, pada saat ini, dia dengan cepat menyuntikkan api 5 elemen. Setelah memasuki tungku pemurnian, bakat murid dewanya terbuka secara otomatis, dan kekuatan langit dan bumi muncul seketika. Dia memindahkan sebagiannya ke dalam, lalu membungkusnya dengan kekuatan langit dan bumi dan mulai memurnikannya. Prosesnya sangat lancar, dan butuh waktu sekitar 1/4 jam untuk membakar seluruh bahan. Kemudian, ia menggunakan kekuatan langit dan bumi serta 5 elemen untuk menggabungkan semua bahan murni. Panggilan. Lin Nan menghela napas, ekspresinya sedikit aneh. Karena dia mendapati penampilan semua orang yang hadir tidak tepat. Bahkan para kontestan yang sudah mulai memadatkan api pun semuanya menatapnya dengan heran. Api 5 warna adalah api yang bahkan tidak dapat dipadatkan oleh para ahli pemurnian senjata super. Akan tetapi, Lin Nan tidak ambil pusing hal ini. Dia penuh percaya diri pada saat ini, terutama dia memiliki secercah harapan pada bintang dewa yang paling kuat. Berikutnya adalah materi kedua. Tertawa. Saat Lin Nan menarik 5 elemen api keemasan langsung menyerbu masuk. Pada saat ini, materi yang terbungkus dalam kekuatan langit dan bumi menunjukkan fluktuasi yang jelas. Namun, di bawah kendalinya, semuanya dengan cepat kembali normal, dan ia juga melibatkan rangkaian materi kedua. Orang tua yang berdiri di tengah terus memperhatikan gerakan Lin Nan. Ketika dia melihat api emas Lin Nan, raut wajahnya tak dapat dipungkiri sedikit terharu. Meski jaraknya jauh, di bawah luapan kesadaran spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan dominasi dan keterarahan api itu.
Pada saat ini dia sangat penasaran, peralatan seperti apa yang ingin disempurnakan Lin Nan. Wajah Lin Nan penuh dengan keterkejutan saat ini. Api emas itu menyala dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua bahan terbakar. Sambil terkejut, ia pun melebur bahan-bahan murni yang diperoleh setelah pembakaran itu. Setelah selesai, ia menghela napas lega. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Berikutnya adalah materi ketiga, mendesis. Ketika 2 kelompok material lainnya dibungkus ke samping, kekuatan langit dan bumi digunakan untuk menggulung material ke dalam tungku pemurnian. Pada saat itu, api emas ditarik keluar, sumbernya melonjak, dan api transparan melonjak langsung ke dalam. Sial, kenapa orang ini punya begitu banyak atribut unsur? Orang tua di tengah itu tertegun dan berteriak kaget. Saya khawatir anak ini punya rahasia yang lebih banyak lagi. Kedua lelaki tua di samping juga memperhatikan Lin Nan, dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Tidak yakin. Orang tua di tengah menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia sangat optimis dengan Lin Nan. Tapi sekarang, aku khawatir bahkan jika Lin Nan gagal memurnikan senjata, dia akan diterima di menara pemurnian senjata sebagai pengecualian. Memiliki 5 atribut elemen. Ini adalah sesuatu yang mungkin belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, Lin Nan memiliki ekspresi tak berdaya. Otang pembawa sial, tungku pemurniannya meleleh. Apakah api 5 elemen harus seganas itu? Sambil memikirkan hal ini, dia segera melelehkan material ketiga di tungku pemurnian. Material tersebut juga dibakar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, dia juga dengan cepat menekan api 5 elemen, karena jika kekuatannya lebih kuat, bahan-bahan yang baru saja disempurnakan mungkin akan terbakar. Tahukah Anda, ada energi dalam bahan-bahan itu, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan langit dan bumi tidak berubah. Sambil berpikir, ia segera menyatukan bahan-bahan yang terbakar itu. Dia juga dengan cepat menyelesaikannya dengan bantuan bakat murid ilahinya. Pada saat ini, dia merasakan bahwa tungku pemurnian telah melelehkan 1 lapisan. Sudut mulutnya berkedut, tampaknya 5 elemen api tidak dapat digunakan dengan mudah. Cek-cek, selagi dia berpikir, dengan pikiran tajam melayang di benaknya, dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membagi 5 elemen api, lalu mengendalikan api elemen air biru tua dan api keemasan yang menyala-nyala untuk masuk. Sekarang telah tiba saat yang paling sulit. Jika Lin Nan gagal memahaminya dengan baik, semua hal sebelumnya akan sia-sia. Kesulitan dalam menggabungkan dan mengendalikan 3 api elemen di saat yang bersamaan, inilah mengapa ayah Han Moru memintanya untuk melatih kendalinya. Dia juga melakukannya selangkah demi selangkah saat ini, karena dia mengerti bahwa dia tidak boleh panik saat ini. Pertama-tama aturlah ketiga nyala api ke kondisi optimal, lalu pindahkan ketiga material yang menggantung ke posisi tengah. Matanya melayang, dia mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekan 3 kelompok energi. Sesuai permintaan ayah Han Moru, ketiga elemen harus menyatu pada saat yang bersamaan. Peralatan yang dikondensasikan dengan cara ini akan mencapai hasil yang lebih baik dan warnanya akan sangat seragam. Selama proses penindasan, Lin Nan sangat berhati-hati. Dia bisa merasakan penolakan dan bahkan kecenderungan ke arah kekacauan dan kerusuhan. Inilah saat yang paling sulit untuk dikendalikan. Dia tidak khawatir dengan waktu yang terbuang saat ini. Selama dia melewati tahap yang paling sulit, pembinaan dan penekanan lainnya akan mudah. Haha, tampaknya anak ini ingin memurnikan pedang surgawi. Pada saat ini, lelaki tua di tengah itu berbicara perlahan. Persyaratan untuk peralatan bermutu tinggi sangat tinggi. Namun, setelah disempurnakan, efeknya akan sangat menakjubkan. Apakah ini akan berhasil? Pada saat ini, ia memperlihatkan sedikit antisipasi, dan begitu pula yang lainnya. Lin Nan berkeringat saat ini, dan 3 bahan dalam tungku pemurnian sudah mulai larut. Pada saat ini, dia bersikap hati-hati dan terpaksa meredakan kerusuhan serta menjaga dirinya tetap tenang. Ledakan. Tepat saat setengah jalan, sebuah ledakan keras terdengar, dan sisi Lin Nan juga bergetar. Ledakan. Saat saya teralihkan sejenak, kerusuhan kembali terjadi dan ledakan yang sama terdengar. Kelima elemen api semuanya hancur di bawah hantaman 3 bola material, dan retakan yang jelas muncul di seluruh tungku pemurnian. Brengsek. Lin Nan mengumpat dalam hati saat ini. Aku mengangkat kepalaku dan melirik ke depan, dan mendapati bahwa kontestan di depanku mengalami ledakan tungku. Bagus juga, dia terlibat. Lelaki di depan juga mengumpat dalam hati saat ini, tetapi tidak membuang waktu, mengambil alih kendali dan melanjutkan pemurnian. Ketiga lelaki tua itu sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Namun, ledakan tungku adalah fenomena yang sangat normal dalam proses pemurnian peralatan, dan mereka tidak dapat mengatakan apapun selama kompetisi. Apakah orang menyebalkan ini mampu melakukan apapun?
Han Moru juga sedikit cemas di antara kerumunan. Kesempatan ini telah hilang, dan banyak waktu telah berlalu. Jika Lin Nan gagal lagi, semuanya akan berakhir. Ekspresi pria besar itu juga cemas saat ini. Hasil ini bukanlah yang ingin dia lihat. Banyak orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas saat ini. Ketika mereka melihat wajah Lin Nan yang tertekan, banyak orang mencibir. Kekuatannya bagus, nyala api yang terkondensasi juga bagus, dan kontrolnya bahkan lebih baik, tetapi sangat disayangkan bahwa keterampilan pemurniannya sangat buruk. Ye Feixue menoleh dan melirik Lin Nan, ekspresi terkejut juga muncul di wajahnya. Namun dia segera mengalihkan pandangannya dan meneruskan pemurnian, karena hal yang paling tabu dalam pemurnian adalah gangguan. Lin Nan jelas terpengaruh oleh ledakan tungku yang terjadi bersamaan. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak masalah. Jika Anda gagal sekali, Anda selalu dapat mencoba lagi. Dia segera mengeluarkan seperangkat materi lainnya. Saat dia hendak menyempurnakannya, tiba-tiba muncul rasa gelisah dalam persepsinya. Sambil mendongak, dia mendapati pedang Ye Xiaosheng telah melayang keluar dari tungku pemurnian. Wajah Lin Nan menunjukkan ekspresi terkejut, dia harus mengakui bahwa Ye Xiaosheng memang pandai memurnikan senjata. Banyak orang juga memperhatikan tren ini dan mengungkapkan rasa iri. Setelah Ye Xiaosheng, orang lain segera berhasil menyempurnakan senjata. Orang ini adalah Zhou Zicheng. Melihat sudut mulutnya melengkung, Lin Nan tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Dan ketika kelima elemen energi sejatinya melonjak keluar, dia menoleh dan menatap Ye Feixue. Dia menemukan bahwa ada juga fluktuasi aura yang kuat yang berasal darinya. Setelah beberapa saat, bersamaan dengan keterlibatan kesadaran spiritualnya, sebuah pedang langsung muncul. Brengsek, Lin Nan tercengang, wajahnya penuh depresi dan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah pria di depannya. Kalau bukan karena orang ini, mungkin dia tidak akan mendapat masalah. Apa yang dilakukan orang menyebalkan ini? Apakah dia tidak tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu? Han Moru melihat dupa ketiga sudah setengah terbakar, dan dia merasa cemas. Jika Lin Nan menunda lebih lama lagi, bahkan jika dia berhasil, kemungkinan besar akan melewati batas waktu, dan menurut aturan, itu tidak sah. Lin Nan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Tertawa, setelah menyesuaikan keadaannya, api elemen air dengan cepat melonjak keluar. Tak lama kemudian, salah satu bahan yang terbagi dipindahkan dan pemurnian pun dimulai. Dan karena dia gagal sekali, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhati-hati agar tidak gagal kali ini. Senjata itu berhasil disempurnakan, dan Ye Feixue, yang berdiri tidak jauh dari Lin Nan, memandangnya dengan rasa ingin tahu. Peralatan tingkat apa yang disempurnakan Lin Nan? Ye Xiaosheng dan Zhou Zicheng juga memiliki ide yang sama dengannya. Karena merekalah yang pertama kali disempurnakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat itu. Melihat orang-orang di sekitarnya, yang semuanya berhasil menyempurnakan produk mereka, Han Moru di luar sudah sangat cemas. Saya benar-benar ingin pergi dan menyempurnakannya sendiri. Apakah Lin Nan mampu melakukan ini? Lin Nan, yang baru saja menyempurnakan bahan-bahan tahap pertama, tidak tahu bahwa banyak orang telah memperhatikannya, dan masih dengan hati-hati memadukannya. Waktu. Saat ini, dia sudah lupa waktu. Jika dia terganggu lagi, sesuatu mungkin akan terjadi. Gelombang pertama material diintegrasikan dengan hati-hati. Desir. Ketika kekuatan langit dan bumi merangkulnya, api elemen air langsung menghilang. Mereka yang memperhatikan Lin Nan tercengang pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini menyerah secara sukarela? Dan ketika mereka memikirkan hal itu, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Tertawa, karena mereka melihat dengan jelas bola api keemasan yang sedang menyemburat saat itu. Sial, lagi. Ye Feixue dan lainnya yang memperhatikan Lin Nan memikirkan kemungkinan ini pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Nan terpengaruh. Karena sangat sulit dikendalikan, gangguan sekecil apapun akan menimbulkan masalah. Namun situasi ini juga membuat semua orang penasaran dengan kualitas peralatan yang disempurnakan oleh Lin Nan. Peralatan seperti apa yang membutuhkan penggunaan dua elemen api? Apakah dia akan berhasil kali ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di panggung tinggi tidak dapat menahan diri untuk berkata. Saya harap ini akan berhasil. Ini akan menghemat banyak masalah yang tidak perlu. Orang tua yang berdiri di tengah berkata demikian, dan ekspresinya kembali menampakkan harapan. Pada saat ini, Lin Nan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi tak lama kemudian dia mengumpat dalam hati. Nyala api emas itu sangat kuat. Di bawah pengaruh nyala api, retakan di tungku pemurnian tiba-tiba membesar, dan suara berderaknya mengejutkan. Sepertinya tungku pemurniannya tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Pada saat ini seorang lelaki tua lain mengatakan sesuatu. Lelaki tua yang berdiri di tengah dan lelaki tua di sebelah kanan saling memandang dan menunjukkan senyum masam di wajah mereka pada saat yang sama. Sepertinya mereka harus membuat masalah. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, lalu membakar dan memurnikannya dengan lebih cermat. Selama masa penundaan ini, beberapa kontestan lainnya berhasil menyempurnakannya. Melihat semua orang memperhatikan satu orang, dia melihat ke arah yang lain dengan rasa ingin tahu. Han Moru tanpa sadar menggenggam kedua tangannya pada saat ini, hatinya dipenuhi ketegangan. Kebanyakan orang yang menonton juga memusatkan perhatian mereka pada Lin Nan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat api dari 5 elemen. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan juga menyempurnakan bahan gelombang kedua. Kemudian dimulailah upaya integrasi. Setelah menyelesaikannya dengan hati-hati, dia menghela napas dan menyeka keringat di dahinya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik napas lagi, dan pada saat ini dia menyadari sesuatu dan mendongak. Lin Nan membuka mulutnya dan menatap saudaranya. Apa yang sedang dia lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berkulit tipis? Terlebih lagi, karena diawasi oleh begitu banyak orang, dia merasa gugup di dalam, dan tekanan tiba-tiba meningkat lagi. Apa yang dia lakukan? Cepat dan perbaiki. Kenapa dia masih melihat-lihat? Han Moru menghentakkan kakinya dan tampak makin cemas. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menghajar Lin Nan. Lin Nan tahu bahwa ini bukan solusi, jadi dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tenang. Akhirnya, ia mengeluarkan kipas angin dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Pada saat ini, kebanyakan orang merasakan nyeri pada buah zakar. Ketiga lelaki tua itu saling berpandangan, mulut mereka berkedut. Apa yang sedang dilakukan Lin Nan? Mengetahui bahwa Kuali tidak dapat menahannya lagi, kau menyerah. Pada saat ini, bukan hanya mereka bertiga saja yang berpikiran demikian, tetapi yang lain juga berpikiran demikian. Setelah Lin Nan mengipasi dirinya 2 kali, dia merasa jauh lebih rileks. Kemudian matanya berkedip dan dia melirik ke arah tungku pemurnian. Dia menyipitkan matanya sedikit, lalu menyingkirkan kipas anginnya, mengembuskan napas lagi, dan ekspresinya berubah serius. Cek-cek, saat cahaya itu melayang, api kemasan pun terkumpul. Ketika kumpulan bahan ketiga memasuki tungku pemurnian, tangan kanannya terbentang, dan nyala api yang hampir transparan melonjak keluar lagi. Ye Feixue dan yang lainnya langsung terkejut dan tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Selain kelima elemen, orang ini sebenarnya memiliki jenis api yang istimewa. Di bawah perhatian semua orang, Lin Nan terus berlatih dengan set materi ketiga. 1920